Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita akan membahas SKB lagi. Selamat untuk yang sudah lolos PG di SKD. Terus berdoa mudah-mudahan masuk ke perankingan. Saya lihat nih yang peluang paling gede itu di penyuluh agama Islam ya. Formasi Provinsi Jawa Barat, Kanwil Jawa Barat itu sekitar 264 yang dibutuhkan. Jadi kalau mau ikut SKB tinggal 264 dikalikan 3 saja. Semoga banyak yang masuk dalam perankingan untuk penyuluh agama Islam. Kali ini saya tidak akan membahas dulu tentang penyuluh agama Islam karena saya itu bukan bidang saya ya teman-teman. Saya bidangnya adalah formasi guru, bidang mata pelajarannya akidah akhlak. Kebetulan saya ditempatkan di Madrasah Sanawiyah Negeri. Nah teman-teman, pengalaman saya mengikuti SKB di bidang akidah akhlak itu waktu dulu tahun 2019 mungkin akan berbeda, terutama terkait tentang CAT ya yang akan berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena waktu dulu tahun 2019 itu CAT-nya bukan CAT dari BKN, tapi CAT psikotes. Waktu dulu psikotes hampir sama dengan tes TIU dan tes TKP teman-teman. Kalau sekarang ini baru, model baru CAT SKB BKN. Nah kalau secara sekilas berarti ini kalau CAT-nya dari BKN berarti hampir akan mirip dengan CAT dari bidang-bidang instansi lain yang pernah melakukan CAT SKB dari BKN. Artinya bidang yang akan diteskannya kemungkinan terbesar ya, ini kita sambil menunggu juknis SKB dari Kementerian Agama. Kemungkinan terbesarnya itu akan membahas tentang bidang formasi kita dalam CAT SKB dari BKN mah. Itu yang satu catatan. Jadi saya kali ini akan membahasnya yang SKB non CAT-nya yang diwawancara dan di praktek kerja berdasarkan pengalaman saya sebagai formasi guru akidah akhlak. Teman-teman yang perlu diingat, waktu itu saya pribadi di tahun 2019 menuju SKB itu karena ada wabah COVID, jadi hampir tertunda beberapa bulan. Yang harusnya lebih cepat Februari SKD, kemudian langsung ke Maretnya adalah SKB, akhirnya molor. Sehingga mendekati hampir tahun 2020 waktu itu. Alhamdulillah berjalan lancar via Zoom. Dan sekarang ke arah via Zoom, kemungkinan besar akan via Zoom, tapi kita harus melihat bagaimana nanti surat edaran SKB kalau sudah pengumuman hasil SKD. Itu catat ya teman-teman. Kita nanti pelaksanaan SKB-nya di Kementerian Agama itu apakah online atau offline, kita menunggu surat pengumuman hasil SKD dan pelaksanaan SKB. Nanti juga akan ada juknisnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Pengalaman saya di tes praktek kerja guru akidah akhlak, pertama, teman-teman, karena waktu itu kita online ya, sebelum kita melaksanakan SKB praktik kerja dan wawancara, itu panitia sudah mengirimkan berkas-berkas biodata yang harus kita isi. Jadi seperti CV kita sudah ada dulu tuh. Kita mengisi dulu CV yang diberikan lewat link oleh panitia khusus untuk SKB. Nah itu seperti Google Form waktu dulu itu. Di situ saya sebelumnya juga sudah menyiapkan di data Word seperti identitas pribadi saya ya, mulai nama lengkap sampai data-data kependudukan sebagainya, ditambah prestasi saya pernah juara apa dari tingkat SMA sampai perkuliahan sampai menjadi guru honorer. Kemudian keikutsertaan saya dalam organisasi mulai dari zaman SMP, SMA, ketika kita sedang mesantren, ikut organisasi apa, dan sampai saat ini sebagai guru honorer menjadi anggota organisasi apa di bidang kita atau di bidang keguruan. Nah, seperti saya kan pernah ikut IPNU, pernah ikut NU, walaupun pengurus ranting ya, kalau pengurus MWC hanya sekedar anggota saja, kemudian juga pernah ikut anggota Pergunu, anggota PGMI, anggota PGRI. Nah, itu kita sudah tulis tuh data-datanya teman-teman semuanya. Sampai termasuk kita tamatan dari SD, SMP, SMA, sampai S1 itu kita tulis. Nah, itu ya seperti itu dulu.
Jadi teman-teman juga mungkin bisa menyiapkan nih, kalau yang sudah percaya diri akan masuk ke SKB, mulai sekarang bisa menyiapkan tentang CV teman-teman, terutama tentang kelebihan teman-teman semuanya. Termasuk saya juga menyiapkan, saya bisa program Office apa, bisa selain Office bisa program apa lagi. Nah, kita ke praktek kerja. Praktek kerja saya terbilang cukup simpel teman-teman, tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit, sedang-sedang saja. Pertama, saya langsung disuruh tanya jawab, apakah bisa berbahasa Arab atau bisa berbahasa Inggris. Waktu itu saya bilang, saya bisa Pak, tapi hanya bahasa Arab dan bahasa Inggris dasar saja. Kalau untuk percakapan, mengenalkan diri saya bisa. Nah, kemudian saya perkenalkan diri dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris. Kemudian lanjut, apakah bisa selain bahasa dua ini, atau kalau saya ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris, apakah Bapak bisa menjawab dengan bahasa Inggris? Saya jawab, little Pak, enough, pas enough, cuma sampai sini saja. Nah, itu sudah jadi catatan oleh para penguji 1 dan penguji 2. Setelah itu, saya langsung disuruh untuk mempraktekkan cara saya mengajar, mulai dari bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup. Kayaknya hampir sama deh dengan video yang waktu SKB saya bahas tentang guru BK. Karena kalau formasi guru semua pasti sama, kan ditanya tentang bagaimana cara mengajarnya. Dan itu pun karena via online, dipotong-potong sambil tanya jawab. Bagaimana materi ini, sumbernya dari mana, dari kompetisi dasar apa, KI-nya berapa, kemudian bagaimana cara membuat indikator tujuan pembelajaran, rumusnya bagaimana, asalnya dari tujuan pembelajaran itu ngambilnya dari KD berapa, seperti itu teman-teman ditanyanya. Kemudian ditanya juga tentang pengalaman pribadi. Pengalaman selama menjadi guru udah berapa tahun? Saya jawab, saya mengajar sejak tahun 2010, tapi menjadi gurunya tahun 2014 karena ijazah S1 saya baru keluar 2014. Kemudian bagaimana cara mengatasi pembelajaran dalam kondisi pandemi seperti ini? Saya menjelaskan dengan saya membagi menjadi beberapa bagian. Ada yang online dengan Zoom, ada yang online hanya dengan WA, ada yang kita tatap muka langsung, ya. Jadi online dan tatap muka langsung, dua bagian. Yang satu bagiannya dibagi dua, ada via WA, ada via Zoom. Kemudian juga saya menggunakan e-learning madrasah, suatu aplikasi pembelajaran jarak jauh yang memang dibuat oleh Kementerian Agama sendiri untuk mempermudah, dan ini saya bilang sangat bagus Bapak Ibu, karena madrasah sudah sedikit maju tentang digitalisasi madrasah, terutama cepat tanggap untuk mengatasi wabah pandemi ini dalam memberikan pelayanan berupa pendidikan untuk peserta didik di lingkungan madrasah. Sangat bagus. Kemudian ditanya tentang masalah membuat indikator soal bagaimana, itu yang saya pernah alami waktu SKB praktek kerja. Lalu ditanya apakah ikut organisasi apa saja, ya saya jawab saya ikut organisasi Pergunu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, ikut juga Nahdlatul Ulama di pengurus ranting menjadi sekretaris, kemudian juga pernah ikut PGM dan aktif juga di kelompok kerja madrasah, KKM, waktu itu saya pernah aktif di KKM MI dan juga pernah aktif di KKM MTS. Nah, itu kemudian teman-teman saya juga ditanya bisa aplikasi apa aja nih Mas. Saya bilang kalau Office saya bisa 3 Bu, MS Word, Excel, PowerPoint, ditambah satu lagi Bu, Access saya sedikit-sedikit bisa. Selain Office ada lagi enggak? Saya bilang saya Photoshop bisa, Corel Draw bisa, kemudian aplikasi video maker juga bisa Bu, kemudian juga aplikasi yang berbasis web online juga saya bisa, seperti Google Classroom, kemudian juga Quizzes, kemudian masih banyak lagi lah yang bisa kita sebutkan. Nah, itu teman-teman ya, untuk pengalaman praktek kerja. Kemudian seingat saya untuk yang praktek kerja itu selain ditanya tentang ditanya tentang apakah terpapar organisasi yang terlarang, saya jawab tidak, karena saya memang tidak berafiliasi ke situ. Nah, kemudian ditanya nih, bagaimana prospek kamu ke depan ketika nanti diterima di Kementerian Agama? Apakah nanti kamu akan menjalankan tugas dengan sepenuh hati, kemudian memiliki keuletan, atau bagaimana?
Saya jawab, Bu, saya ketika diterima menjadi keluarga besar ASN Kementerian Agama, saya akan menjalankan tugas saya dengan sepenuh hati, dengan keuletan, karena saya ingin mengabdi kepada negeri ini, apalagi saya juga ingin berpartisipasi untuk mewujudkan generasi bangsa Indonesia tahun 2045, generasi emas. Dan menjadi guru itu adalah salah satu langkah saya turut serta mencerdaskan generasi bangsa, terutama di bidang perilaku sesuai dengan guru mata pelajaran yang saya ambil, yaitu akidah akhlak. Itu jawaban saya waktu ketika ditanya seperti itu, teman-teman. Kemudian pengalaman di wawancara. Wawancara hampir sama sih. Disuruh membaca Al-Quran, nanti juznya ditanyakan oleh penguji, disuruh buka juz berapa, langsung dibuka, kemudian ayat berapa, surat apa, langsung saya bacakan. Setelah itu disuruh coba apa maksud ayat tersebut. Nah, kemudian saya jelaskan, kemudian disuruh coba menuliskan salah satu ayat Al-Quran. Saya tuliskan. Kemudian apakah hafal ayat Al-Quran? Nah, pertanyaan itu kalau di saya tidak muncul, teman-teman, tapi saya disuruh membaca doa kunut. Kemudian juga disuruh bagaimana pandangannya kalau pemimpinnya non-muslim. Nah, saya menjelaskan. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Hampir sama kok dengan video-video sebelumnya untuk akidah akhlak, teman-teman. Hanya garis besar-besar itu sudah saya sering bilang bahwa garis besarnya itu hampir sama dengan video wawancara dan praktek kerja, itu kisi-kisinya seperti itu, teman-teman semuanya. Cuma teman-teman ketika menjawab tentunya harus dengan nada sopan, sopan santunnya dibawa, senyumnya jangan lupa, itu penting banget, teman-teman. Jangan sampai kita menjawab setiap pertanyaan dari penguji malah membuat penguji merasa jengkel dan sebagainya. Ingat, kata kuncinya karena perspektif moderasi beragama, kita harus memiliki pandangan yang moderat. Harus netral, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan, ya teman-teman. Itu sih kata kuncinya. Kalau pertanyaannya hampir mirip semua yang ada di kisi-kisi dalam video wawancara dan video praktek kerja, itu hampir saya alami. Di situ tuh pertanyaannya sama. Nah, untuk sekarang apakah nanti online dengan offline, itu kita menunggu bagaimana surat edaran dari Kementerian Agama, ya teman-teman. Dan juga saya nanti harus melihat nih Juknis SKB tahun ini itu bagaimana. Mudah-mudahan sih hampir sama dengan sebelum-sebelumnya untuk wawancara dan praktik kerja. Cuma ditambahi perspektif moderasi beragama. Berarti Kementerian Agama nih tahun ini benar-benar ingin mencari ASN Kementerian Agama yang tidak terpapar radikalisme dan terorisme, apalagi sampai yang berkeinginan untuk makar kepada negara. Itu ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh nih klik super thank-nya nih. Barangkali ada yang ingin memberikan reward kepada kami yang telah membuat beberapa video untuk kemudahan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan memberikan kemudahan, ya. Sekali lagi saya hanya sekedar untuk membantu agar teman-teman semuanya dilancarkan. Fullnya ada di keuletan teman-teman masing-masing dan doa teman-teman masing-masing. Tulis di kolom komentar kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.